إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Hisbah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali taklim kita pada sore hari ini, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, beliau bersabda: usikum bitaqwallah, aku wasiatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takwa merupakan wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Hisbah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan ia kelembutan hati. Hati yang mudah menangis tatkala mendengar ayat Allah dibacakan. Hati yang mudah tersentuh tatkala ia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sifat seorang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman: innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah, jika ia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat minhal qulub, wajilat qulubuhum, ya, hati-hati mereka itu terenyuh, hati-hati mereka itu bergetar. Ini merupakan sifat seorang mukmin. Ini menandakan hatinya masih lembut, ya, hatinya tersentuh tatkala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat, ya, tatkala mereka diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikisahkan dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat, memberikan kami wejangan, wajilat minhal qulub, yang nasihat itu menggetarkan hati, wa zarafat minhal uyun, dan membuat air mata mengalir. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita merupakan sifat seorang mukmin, yaitu hatinya lembut, hatinya mudah bergetar tatkala ia mendengarkan nasihat, tatkala mendengarkan ayat Allah dibacakan. Maka adalah Rasulullah SAW, beliau senantiasa berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak pernah khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak pernah menangis tatkala mendengar ayat Allah dibacakan, hati yang tidak terpengaruh tatkala melihat saudaranya dalam kesulitan. Maka ini merupakan tanda-tanda hati yang keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Bani Israel yang mereka memiliki hati yang keras. Bahkan hati mereka bagaikan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Yang artinya kemudian hati-hati mereka keras. Fahiya kal hijarah, bagaikan batu, aw ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan simbol kerasnya hati itu seperti batu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hati yang keras yang tidak bisa menerima nasihat, yang tidak pernah menangis tatkala ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hizbah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita mengetahui faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan hati menjadi keras. Maka di antara faktor yang pertama yang menyebabkan hati menjadi keras atau hati menjadi mati adalah kasratul ma'asi, banyaknya berbuat maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi." Sungguhnya seorang mukmin tatkala ia melakukan dosa, maka ditorehkan noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Maka tatkala ia bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saqula qalbuhu, maka hatinya menjadi jernih kembali, maka hatinya menjadi bersih kembali.
fa in zadat. Sebaliknya kalau ia terus-menerus dalam melakukan maksiat, terus-menerus dalam melakukan dosa, zadat, maka bertambah banyak noda hitam yang ada di dalam hatinya. Hatta ya'luwa qalbahu, sampai titik-titik hitam tadi memenuhi hatinya. Dzakarran alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Maka itulah arwan, ya, yang menutup hati yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu adalah ron, ya, yang menutup hatinya disebabkan apa-apa yang mereka lakukan, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi maksiat dapat membuat hati kita menjadi keras. Dosalah yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Fawaid di halaman yang 92, sada'ul qalbi bi amrain, rusaknya hati, kotornya hati itu disebabkan karena dua perkara, bil ghaflati wa zambi. Sebab yang pertama dikarenakan kelalaiannya, lalai dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat hati menjadi rusak, hati menjadi kotor. Dan sebab berikutnya kata beliau adalah dosa. Inilah yang membuat hati kita menjadi keras, bahkan keras, lebih keras daripada batu. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Jilbab Mar'atul Muslimah, beliau mengatakan faqaswatul qulub min samaratil ma'asi. Kerasnya hati itu buah dari maksiat. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hisbah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau terhindar dari kerasnya hati, maka jauhilah maksiat, ya, karena maksiat dapat mengeraskan hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faktor yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan kerasnya hati adalah at-tafrid fil faraid wa intihakul muharramat. Lalai dalam melaksanakan kewajiban dan mengerjakan perkara yang Allah larang. Inilah sebab yang menyebabkan hati kita menjadi keras, yaitu lalai dalam mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan dan mengerjakan larangan yang Allah larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dikarenakan sebab mereka melanggar janji, ya. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel yang mereka melanggar janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya bagi mereka, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Jadi melalaikan kewajiban
yang Allah wajibkan dan mengerjakan larangan yang Allah larang, itulah yang menjadi sebab kerasnya hati. Maka tatkala kita lalai dalam mengerjakan perintah yang Allah perintahkan, misalnya salat 5 waktu, kita lalai dalam mengerjakannya, sering mengulur-ulur dalam mengerjakannya, maka itu dapat menjadikan hati kita menjadi keras. Hati kita sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat. Ya. Kalau hati sudah buta, kalau hati sudah mati, ya, sekalipun ia didatangkan 1000 ulama, maka ia tidak akan terpengaruh. Maka disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama la ta'mal absara, walakin ta'mal lati al-qulub allati fis sudur." Sesungguhnya yang buta itu bukanlah matanya. Yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya yang ada di dadanya. Orang kalau sudah hatinya buta, ya, ia menilai kebaikan jadi buruk, ia melihat keburukan jadi baik. Maka kita jangan heran di akhir kita melihat, ya, orang lain tatkala melihat orang lain istiqomah dalam beragama, ya, ia malah sinis. Ya, ini dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya sudah mati. Karena kalau orang sudah hatinya mati, tidak masuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah, cahaya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faktor berikutnya yang menyebabkan hati menjadi keras adalah kasratud dhahki, banyak tertawa. Banyak tertawa menyebabkan hati menjadi mati. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun wari'an takun a'badan nasi." Jadilah engkau orang yang wara', niscaya engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun qani'an takun ashqaran nasi. Dan jadilah engkau orang yang memiliki sifat qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika. Dan cintailah manusia, ya, dari apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Wa ahsin mujawaratan man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi muslim yang sejati. Wa aqillat dhahka fa inna kasratud dhahki tumitul qalba. Dan sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak tertawa menjadi sebab kerasnya hati. Maka marilah kita sibukkan diri kita untuk menangisi akan kesalahan-kesalahan kita, akan dosa-dosa kita.
Akankah Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubat kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita? Itu yang harus kita sibukkan. Bukan dengan banyak tertawa, ya, yang tidak ada faidahnya, sedikit tertawa, ya. Maka banyak tertawa dapat mengeraskan hati kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab-sebab yang dapat mengeraskan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ya faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan hati kita menjadi keras, maka selanjutnya kita ya akan mengenal sebab-sebab yang melembutkan hati. Maka di antara sebab yang melembutkan hati adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iksaru min zikrillah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub. Hati menjadi tentram, hati menjadi lembut. Bahkan seorang pernah datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Aba Sa'id, aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, udnuhu minaz zikri, dekatlah engkau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Artinya Hasan Al-Basri menasihati dia agar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi lembut. Hati kita mudah menerima nasihat. Hati kita mudah menangis tatkala kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Maka carilah kelembutan hati dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebab berikutnya yang dapat melembutkan hati kita adalah dengan qiraatul Quran wa tadabbur ayatihi, membaca Al-Quran dan mentadaburi ayatnya. Inilah yang menyebabkan hati kita menjadi lembut. Hati kita mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, ya. Hati kita mudah lapang, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca kalamullah, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu wasiat Syekh Shalih Al-Mughammis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, bacalah Al-Quran setiap hari langsung dari mushaf, maka itu dapat melembutkan hatimu, kata beliau hafizahullah ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ala jabal, ya, di atas gunung,
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah belah. Maka para ulama menyebutkan ayat ini menjadi celaan kepada manusia. Ya. Kalaulah gunung saja yang begitu keras, yang begitu kokoh kita lihat, kalau Allah turunkan Al-Quran kepada gunung tersebut, maka gunung tersebut akan tunduk dan terpecah belah. Begitu juga dengan hati manusia. Ya. Semakin kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi lembut. Hati kita akan mudah khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hisbah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini marilah kita sempatkan minimal 1 halaman setiap harinya kita baca Quran langsung dari mushaf. Ya. Karena zaman sekarang orang bisa baca Al-Quran melalui Android. Ya. Maka lebih utama kita membaca Al-Quran langsung dari mushafnya. Maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Ya, dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran dengan menggunakan Android. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebab berikutnya yang dapat melembutkan hati kita adalah dengan memperbanyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dosa yang menyebabkan hati kita menjadi keras, dosa yang menyebabkan hati kita menjadi mati, maka solusinya adalah dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, wa jala'uhu bi syai'ain, adapun obat yang membersihkan hati, yang mensucikan hati, ada 2 perkara kata beliau, bil istighfar wa zikri, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebab yang ketiga yang dapat melembutkan hati kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab berikutnya yang menyebabkan hati kita menjadi lembut adalah dengan mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat menyebabkan hati kita menjadi lembut. Sebagaimana seorang sahabat pernah mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kerasnya hatinya. Maka diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kerasnya hatinya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in aradta an yalina qalbaka fa'atimil miskina wamsah bi ra'sil yatim. Rawahu Ahmad. In aradta an yalina qalbaka, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, fa'atimil miskina, maka berikanlah makanan
kepada orang miskin. Ini yang pertama. Ya, memberikan makan kepada orang yang miskin dapat menyebabkan hati kita menjadi lembut. Wamsah bi ra'sil yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita akan sebab lembutnya hati, yaitu dengan mengusap kepala anak yatim. Kalaulah mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati kita, bagaimana dengan kita tatkala kita ya memelihara anak yatim, mengasuh anak yatim, ya memberikan pakaiannya, memberikan makanannya. Maka ini merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga, seperti jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat. Maka ini keutamaan bagi orang yang mengurus anak yatim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab berikutnya yang dapat melembutkan hati kita, tazakkurul mauti wa ziyaratul kubur, yaitu senantiasa mengingat kematian dan ziarah kubur. Maka tatkala kita banyak mengingat kematian, maka ini menjadi sebab lembutnya hati kita. Sebagaimana Al-Imam Munawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min a'zami adwiyati qaswatil qulub, di antara obat yang paling agung, yang paling mujarab dalam mengobati kerasnya hati, ziyaratul kubur, yaitu dengan berziarah kubur. Ya. Maka tatkala kita merasakan hati kita menjadi keras, sulit sekali menangis, sulit sekali ya khusyuk di dalam salat, maka perbanyaklah ziarah kubur. Maka itu dapat melembutkan hati kita. Dan kata beliau, wa ta'ammul halil makbur, dan merenungkan keadaan orang yang sedang dikubur, ya. Merenungkan keadaan mereka yang ada di alam kubur, ya. Kita renungkan, karena di alam kubur hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia mendapatkan nikmat. Yang kedua, ia mendapatkan siksa. Dengan kita merenungkan orang yang ada di alam kubur, maka ini dapat melembutkan hati kita. Bahkan sahabat Utsman bin Affan, tatkala beliau sedang berada di atas kuburan, beliau menangis. Maka seorang bekas budaknya yang bernama Hani, beliau bertanya kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu, "Ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Utsman bin Affan? Padahal engkau diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau di depan kuburan engkau menangis?" Maka beliau ingat sabda Rasulullah SAW, bahwasannya kuburan ini awwalu manazilil akhirah, tempat persinggahan pertama di alam akhirat. Kalau seseorang selamat di alam kubur, maka yang setelahnya lebih mudah baginya. Maka kalau orang nggak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang setelahnya lebih berat.
Maka dari itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menangis. Maka kalau kita mau mendapatkan kelembutan hati, perbanyak ziarah kubur. Ya. Wa ma ba'dahu minal ba'si wan nusyur, dan merenungkan ya setelah alam kubur, yaitu tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melanjutkan, wal ba'is ala dzikri hadhimil ladzat, dan senantiasa mengingat akan pendorong ya perkara yang memutus kematian, afwan, yang memutus kenikmatan, yaitu kematian. Jadi tatkala kita senantiasa sering mengingat kematian, maka ini menjadi sebab ya lembutnya hati kita. Bisa dilihat ya perkataan beliau Al-Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir jilid yang pertama halaman 699. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebab yang terakhir yang dapat melembutkan hati kita, ziyaratul mardha, yaitu dengan mengunjungi orang yang sedang sakit. Maka dengan kita mengunjungi orang yang sedang sakit, ini dapat menyebabkan hati kita menjadi lembut. Yang tadinya keras seperti batu, maka hati kita akan menjadi lembut. Dan orang yang mengunjungi orang yang sakit akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maula itu bekas budak. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man 'ada maridan lam yazal fi khirfatil jannah. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka ia senantiasa dalam khirfatil jannah. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan kepada Rasulullah, wa ma khirfatul jannah, apa itu khirfatul jannah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, janaha, yaitu buah-buahnya, buah-buah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, fi dzalika tadhkirun li'aid bi ni'matillahi 'alaihi bis-sihha. Maka tatkala orang mengunjungi orang yang sedang sakit, ini sebagai peringatan bagi orang yang mengunjungi akan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa kesehatan. Maka tatkala kita mengunjungi orang yang sakit, kita tahu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh kita, yaitu nikmat sehat. Wa ra'a ma huwa fihi minal marad, dan dia akan melihat ya apa yang ada pada orang yang sedang sakit itu dari penyakitnya. Summa raja ila nafsihi, lalu ia merenungi dirinya. Ya, dia akan merenung. Ya, alhamdulillah. Ya, meskipun saya tidak memiliki ya uang yang banyak, tapi saya memiliki kesehatan. Maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia melihat saudaranya sedang sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'a ma fiha min as-sihah, dan ia melihat apa yang ada pada dirinya.
Ya, berupa nikmat kesehatan yang Allah berikan. Arafa qadra ni'matillahi alaih, maka ia akan mengetahui besarnya kadar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bihadhil afiyah, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ia kesehatan. Lianna syai'a innama yu'rafu bididdihi, karena sesungguhnya sesuatu itu diketahui kadar keistimewaannya tatkala ia mengetahui lawannya. Lawan dari sehat apa? Sakit. Maka seorang akan bersyukur dari nikmat sehat tatkala ia melihat orang sedang sakit. Dan ini juga keutamaan, ya, tatkala kita mengunjungi orang yang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah faktor-faktor atau sebab-sebab yang dapat melembutkan hati kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, agar kita bisa melakukan sebab-sebab yang dapat melembutkan hati kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab-sebab yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Hati kita sulit menerima nasihat, sulit sekali menangis, ya. Padahal ayat Allah sering dibacakan, padahal sering datang ke kajian, tapi tidak merubah perilaku, tidak merubah sikap. Maka marilah kita introspeksi diri kita. Ya, barangkali hati kita sedang sakit, maka perlu kita obati dengan kita melakukan sebab-sebab yang dapat melembutkan hati kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.